Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwani a'adzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum hadzal yawm? Naam, atamanna annakum fi halatil khair. Wa ana insyaallah kama ra'aitumuni insyaallah fi halatil khair. Naam ikhwani a'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm sanatanawal kitab at-tauhid min kitab silsilati ta'lim al-lughati al-arabiyyati fil mustawa ats-tsalits. Wal mawdu'una hadzal yawm ayyuhal ikhwah yakni makna tauhid. Ananda-ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini, pada pertemuan yang pertama kita kali ini, kita akan membahas kitab Tauhid dengan judul yaitu Makna Tauhid. Dengan judul Makna Tauhid. Namun ananda-ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita pada materi kali ini, terlebih dahulu Ustaz akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah agar kita mengetahui apa makna tauhid. Kemudian adapun tujuan yang kedua yaitu agar kita mengetahui apa saja pembagian-pembagian tauhid. Dan yang kemudian yang ketiga atau yang terakhir, agar kita mengetahui syarat-syarat akidah yang benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pembahasan kali ini, dan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ikhwani a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan pertama pada materi kita kali ini yaitu al-kalimatul jadidatu au mufradatun gharibatun. Yang pertama, syartun, syurutun, artinya syarat. Mudabbirun, artinya pengatur atau perancang atau perencana atau pengarang. Iqrarun, artinya kesaksian atau pengakuan. Mustahiqun, artinya yang berjasa, berhak menerima atau pantas menerima. Taqlidun, muhakatun, artinya mengikuti atau meniru atau tradisi. Ba'dahu ayyuhal ikhwah, taqarraba yataqarrabu, artinya mendekati. Khilafun, ikhtilafun, artinya perbedaan pendapat. Masyayikhun, artinya syekh atau orang tua atau guru. Mutaba'atun, artinya mengikuti. Masdarun, aslun, artinya dasar atau asal atau landasan atau pondasi. Ba'dahu yakni khalaqa yakhluqu, artinya menciptakan. Al-khalqu, artinya makhluk atau ciptaan. Al-khaliqu, artinya pencipta. Arsala yursilu, artinya mengutus. Ar-rasulu, artinya utusan. Tsumma ba'dahu anzala yunzilu, artinya menurunkan. Amara ya'muru, artinya memerintahkan. Taraka yatruku, artinya meninggalkan. Ihtada yahtadu, artinya menjadikan atau mengasumsikan. Waqa'a yaqi'u, artinya terjadi.
Ba'dahu ayuhal ikhwah alihatun, artinya berhala. Wasofa yasifu, artinya mensifati atau menggambarkan. Zonna yazunnu, artinya menyangka atau menganggap. An-nifaqu, artinya kemunafikan. Ishtarata yashtaritu, artinya menjadi syarat atau mempersyaratkan atau menetapkan. Ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Ananda-ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah makna tauhid. Qala muallif fi kitabih, "Inna Allah ta'ala khalaqa khalqa liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ciptaannya untuk beribadah hanya kepadanya saja. Wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walidha arsala rusula wa anzala al-kutuba, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya, mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, menurunkan kitab-kitabnya, yakni Al-Quran dan lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa qala aidon, dan juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdahu wa tarki ibadati ghairihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk ciptaannya agar beribadah hanya kepadanya saja, wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan ibadah-ibadah selain kepadanya. Ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Thumma ba'dahu ayyuhal ikhwah aqsamut tauhid, pembagian tauhid. Lit-tauhidi thalathatu aqsamin hiya, tauhid dibagi menjadi 3 bagian, yaitu al-awwal al-imanu bi anna Allah huwal khaliqul ar-raziqul mudabbiru alladhi yuhyi wa yumitu. Yang pertama, mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, dan yang mengatur hidup dan mati. Wa hadza yusamma tauhidur rububiyyati, dan ini disebut dengan tauhid rububiyah. Li'annahu imanun birrabbi allazi yaf'alu ma yuridu, karena beriman kepada Allah yang melakukan apa yang Dia mau. Wa qad aqarra bihil musyrikuuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum musyrikin telah mengakuinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zuhruf ayat 87, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Thumma ba'dahu
al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu li'ibadati wahdahu wa yusamma tauhidal uluhiyyati. Yang kedua adalah mengakui bahwa sungguh hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang pantas menerima ibadah, dan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Dan disinilah terjadi perselisihan antara para nabi dan orang-orang yang menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra, yang menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Thumma ba'dahu ayyuhal ikhwah, tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilati allati wasafa biha nafsahu. Menamakan Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifatnya yang sempurna lagi mulia, yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa yusamma tauhidal asma'i was sifat, dan ini disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Ananda sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah syurutu sihhatul aqidati, syarat-syarat akidah yang benar. La takunul aqidatu sahihatan illa bi syartaini. Akidah tidak akan benar kecuali dengan dua syarat. Awwaluhuma, yang pertama adalah al-mutaba'atu. Yang pertama adalah al-mutaba'ah. Wal maqsudu biha an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdar aqidatil muslimin. Maksudnya adalah menjadikan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dasar, landasan atau pondasi akidah Islam. Fala takunul aqidatu taqlidan liman yuhsinu bihimuz zanna minal aba'i wal masyayikh, dan bukan dari tradisi atau mengikuti akidah dari orang-orang yang kita anggap baik atau benar, dari orang-orang tua, nenek-nenek moyang, dan para guru-guru ataupun masyayikh. Jadi untuk itu ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, syarat yang pertama adalah al-mutaba'ah, menjadikan kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi landasan, fondasi akidah Islam, bukan tradisi-tradisi atau mengikuti akidah dari orang-orang yang kita anggap benar, kita anggap baik menurut kita. Landasan akidah Islam yang benar adalah menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fondasi akidah Islam. Kemudian yang kedua, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an, thaniyahuma al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarki riya'i wan nifaqi. Yang kedua adalah al-ikhlas. Maksudnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan, serta meninggalkan riya dan kemunafikan. Wa tarki riya'i wan nifaqi. Wa hadani asy-syartani al-mutaba'atu wal ikhlasu. Inilah dua syarat akidah yang benar. Yang pertama adalah al-mutaba'ah, dan yang kedua adalah al-ikhlas. Al-mutaba'ah wal ikhlas yushtaratani fi kulli amalin minal a'malil salihati allati yataqarrabu bihal muslimu ila rabbih wa khaliqihi. Menjadikan syarat atau prasyarat setiap amal atau perbuatan
dari perbuatan-perbuatan baik yang mendekatkan diri seseorang muslim kepada Tuhannya, kepada Rabbnya dan penciptanya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah dua syarat akidah yang benar. Yang pertama adalah al-mutaba'ah dan yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada materi kali ini, insyaallah Ustadz akan menyampaikan apa saja kesimpulan dari materi yang kita bahas. Nah, yang pertama ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, makna tauhid. Adapun makna tauhid secara bahasa adalah masdar atau kata benda yang berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu. Adapun secara istilah makna tauhid adalah mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah, uluhiyah dan beriman kepada seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang indah lagi mulia. Nam ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an. Kesimpulan yang kedua adalah pembagian tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yakni mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki dan yang mengatur hidup dan mati. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi. Nah, tauhid uluhiyah sering disebut juga dengan tauhid ibadah, yang mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba. Seperti contohnya ibadah salat, kemudian berdoa, khauf, kemudian bernazar, berkurban dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ikhwani azanillahu wa iyyakum jami'an, tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid asma wa sifat adalah menamakan Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifatnya yang sempurna lagi mulia, yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah syarat akidah yang benar. Akidah tidak akan benar kecuali dengan 2 syarat. Nah, syarat akidah yang benar ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah al-mutaba'ah, kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada hari yang berbahagia ini dapat bermanfaat bagi ananda-ananda sekalian dan tentunya juga dapat bermanfaat bagi Ustaz tersendiri. Nam ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Semoga Allah menambahkan ilmu kita, karena Allah lah yang maha punya ilmu, lagi maha agung dan mengetahui segala sesuatu apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Nam ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akhiri majelis ini dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.